orang tua yang terakhir ini ninggal inilah yang tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat laman inspirasi. Kali ini di video kali ini kesempatan kali ini saya Dueng bersama Bapak Muhammad Lidin Yatim selaku punggawa di Desa Nangat Bebu. Video kali ini kita akan ngobrol terkait budaya yang ada di Desa Nangat Bebu nih Pak. Jika tadi sebelumnya sudah bicara terkait sejarah maupun adat istiadat dan bagaimana menyikapi pelanggaran-pelanggaran adat. Nah, kali ini kita lebih kepada budaya-budaya yang ada di Desa Nangat Bebu nih Pak. Jadi apa aja sih Pak budaya-budaya yang ada di sini kalau boleh tahu? Kalau budaya di sini sih masih banyak pengaruh ke budaya Melayu. Terutama kita di sini kan ada hadrah. Oke. Kemudian adanya gambus jepeng. Kemudian ada pantun. Itu 3 keempat lagi itu ada budayanya yang namanya itu setiap ke rumah-rumah tuh kan. Nah, ke rumah-rumah itu biasanya ya kita sering bawa makanan dan sebagainya, makan ramah-ramah itu. Oh, oke. Nah, budaya merupakan budaya aslinya itu. Itu budaya asli dari Katap Kebahan. Iya, Oh, mungkin ini kali ya. Saya dulu waktu SMA lah kalau nggak salah ingat tuh Pak. Jadi setiap selesai main bola tuh selalu dihidangkan tuh. Iya. Makan sama-sama gitu kan. Jadi per setiap rumah itu apa ya bahasa nyumbang nggak Pak? Kan bawa perentang kalau sini Pak. Di satuan itu kan bawa perentang ke rumah. Kalau memang ada kunjungan, jadi ramai-ramai tiap rumah tuh ngasih ke rumah tuh orang yang ramai yang tamu itu gitu. Jadi kadang-kadang enggak masak di situ. Jadi masing-masing rumah yang masak ngantar itu. Itu yang budaya yang keempat tadi saya bilang ngantar makan. Kemudian yang kelimanya tuh yang tidak bisa ini ketika ada seseorang yang sakit. Kalau ada orang yang sakit, kalau dia mau berobat nama Gavino, cuman itu sekali putar tuh. Dia harus tiap rumah ada minta tuh ya, minta sumbang itu. Itu budaya yang aslinya di sini kan gitu. Dari dulu pun seperti itu. Oh, itu dijadikan budaya ya Pak? Budaya tuh. Memang kami harus itu memang diharuskan itu. Ya, budaya minta tuh kan, minta sumbangan tuh. Selain itu ada lagi nggak Pak? Misalnya gini nih, kalau ini yang saya tahu aja sih Pak, di Sambas itu saya pernah ngobrol lah dengan kawan. Jadi di desa itu misalnya mereka punya semacam budaya itu arisan gitu Pak untuk proses nikahan. Jadi misalnya anak-anak mudanya nih kita arisan dulu nih patungan misalnya sampai beberapa tahun. Nah, ketika nanti sudah pas hari H menikahnya duit itu bisa diambil gitu Pak. Kalau di sini gimana tuh terkait dengan proses budaya nikahannya Pak? Kalau di sini proses menikah begini, dia enggak seperti itu. Cuman seperti yang tadi orang datang. Jadi siapa yang nikah, dia tahu dia tanggal sekian dia nikah. Nanti pada hari ini, kalau besok dia mau pestanya, hari ini mereka datang. Apa yang dibawanya? Beras, gula, kopi, garam. Itu pasti diantar tuh. Dia enggak dicatat ini. Oh gitu. Nah, ini sudah memang udah melekat budayanya itu. Nah, makanya saya bilang tadi budaya ngantar-ngantar itu memang aslinya gitu. Dan yang mungkin di sini di lain belum ada. Kalau Kebahan boleh dilihat Kak. Mulai dari Kelaki sampai ke Selau. Itu budayanya asli itu. Umpamanya gini, saya pesta di rumah ini ataupun setiap rumah kan selalu lebaran itu pasti harus makan itu. Jadi saya undang berjalan lah, yang berdua dari sini kan anak jalan. Saya panggil makan sini lah. Harus tuh. Kalau kita tidak mau makan sedikit pun, artinya apa ya kalau Tidak menghargai berarti Pak, itu bukan tidak menghargai, cuman apa ya? Jadi kalau orang di sini bilang sombong gitu Pak. oh oke.
Dia sedikit saling makan. Ini kali yang di apa ya, yang dinamakan trempo kali Pak ya? Iya, trempo. Oh, trempo. Oke. Kali ini itulah gitu yang Pak aslinya itu. Memang setiap rumah kalau pesta tuh harus makan itu, kalau orang menyajikan makan tinggal sedikit jadilah. Setiap rumah itu kadang-kadang kalau lihat kita berjalan, makanya kalau pesta tuh jarang orang, ada satu rumah tuh jarang dia mau keluar. Kalau keluar yang lain sedang makan dipanggil tuh, tarik tangan, suruh makan. Itu budaya perbahannya. Oh, memang itu adalah budayanya dari Ini atau bahan lah. Oh, Ya. budaya. Oke. Ini kan kita tadi kalau misalnya terkait pernikahan kan ya kurang lebih seperti itulah. Artinya masyarakat di sini semacam patungan gitulah kayak menyumbang apapun ya semampunya lah gitu kan. Kalau kita bergeser lagi nih Pak ke apa namanya, budaya untuk bercocok tanam sendiri Pak di pertanian tuh. Ada enggak sih Pak? Hari-hari ada yang namanya kan biasa 10 orang ya, 10 orang punya ladang nih. Nah, hari ini kerja di sini gitu, nanti yang ini bekerja lagi di sini, balas hari ke sini gitu. Namanya kalau kami di sini bahari-hari gitu, Pak. Bahari-hari. Nah, jadi apa namanya kalau bahasa Indonesia ya enggak tahu apa itu. Bebalas hari ya. Oh, oke. Artinya budayanya masih itu membantu gitu Pak ya? Iya, membantu, tapi yang sana lagi bantu, sini lagi itu bantu. Gitu. Selain itu ada nggak Pak? Itu biasa mulai dari penebasan sampai ke ngetam padi. Kegiatan itu pasti ada itu. Sampai kita ngetam lah selesai. Nah, terkait ini juga nih Pak, kalau apa ya, misalnya ya kalau orang-orang Jawa lah khususnya Pak ya, itu kan misalnya nih untuk wujud dari mengucapkan rasa syukur itu kan biasanya ada yang pakai sesajenan atau apalah gitu Pak. Kalau di sini ada nggak yang kayak gitu Pak? Misalnya nih mau panen nih, Iya. ada semacam ritual atau gimana nggak gitu Pak? Nah, kalau dulu ada, teman sekarang udah hilang. Yang namanya ngumpan padi, kata-kata ini Pak. Ngumpan padi, memang ketika ada selesai ngetam padi itu kan ada ngumpan sesajen itu lah. Kalau bahasa Jawa mungkin sesajen. Ada sih dulu, sekarang udah enggak. Karena apa? Saya mungkin itu pengaruh dengan udah banyaknya ya pendidikan itu kan. Iya. Pendidikan agama lebih banyak kan. Mungkin itu dianggapnya syirik apa enggak tahu lah kita. Oh, artinya dulu pernah ada. Itu memang ada itu. Memang ada, baru-baru inilah sekitar 5 tahun 10 tahun inilah hilang. Gitu. Ada, kalau namanya ketika padi segini kan, membuat padi kami bilang di sini Pak. Nah, kalau mengetam padi, selesai ngetam padi ada lanting yang dianyut, ada di situ segala apa namanya ayam, ikan itu kan segala ya kue-kue lah, nasi apa semua kan di lanting itu. Nah, siapa yang mau ambil gitu. Oh, kayak robok-robok jadinya Pak ya? Nggak Beda tahu ya? lah. Kalau dulu sih robok-robok kan turun ke tanah ya. Kalau yang sependek tahu saya sih, kalau misalnya di daerah Kakap itu mereka yang orang-orang pesisir itu Pak ada apa ya? Ngumpan air. Ngumpan air lah. Nah, di sini ada Pak. Ada Kamu juga ada ya? habis tuh dan tidak daging. Oh. Yang pada pakar-pakar itu kan orang yang bisa ngerjakan itu kan udah tinggal semua. Jadi yang ini dah nggak ada lagi, itu hilang. Apalagi dengan ada banyaknya pendidikan kan. Artinya yang sekarang masih berjalan itu ya bahari-hari tadi lah Pak ya? Iya. Kalau selain bahari-hari apa tuh Pak? Ada lagi nggak kira-kira budayanya? Selain itu ketika orang pesta kawin. Kalau pesta kawin kan ramai-ramai orang bikin tenda, bikin apa, satu kampung. Dia enggak boleh ikut harus ikut. Jadi enggak perlu ada tuan rumah tinggal keluar nasi ya makanan enggak. Jadi segala itu udah lengkap, ngambil kayu api dan sebagainya. Itu budaya masih juga enggak, dari zaman dulu sampai sekarang enggak bisa hilang. Dan masyarakat juga melakukan itu Bapak? Semua ya, harus semua. Artinya memang secara otomatis Iya. karena memang kesadaran lah. Iya. Itu apa, bukan kesadaran, memang udah gimana ya? Kebiasaan. Iya, udah kebiasaan itu. Kalau kita enggak pergi, yang lain itu mungkin ngeliat gitu Pak. Negur sih enggak, cuma ngeliat, enggak pergi.
oh, harus pergi. Nggak kerja kan makan nggak cukup. Yang penting nampakkan muka Ya, nampak muka itu yang jelas gitu. Kemarin itu saya sempat dengar kalau di sini itu ada budaya nyoba, kalau nyoba apa itu gitu lah. Ada nggak tuh Pak? Itu gimana tuh maksudnya? Budaya nyoba kalau nggak salah. Nuba. Nuba kah? Itu gimana tuh Pak? Sekarang udah larang di dalam apa namanya ya? Dalam adat udah dilarang tuh, nggak boleh. Alasannya Pak? Karena mereka tuh kalau dulu iya, kalau dulu kan pakai akar ya tubaknya, itu untuk mempersatukan seluruh suku-suku Kebahan Dayak semua ngumpul di Sungai Kebibu tuh Pak. Itu ada sampan, berisi air, dia tuh bikin tubak pakai akar tuh, cincang kemudian apa. Di sana kan ikannya kan timbul, jadi ikan timbul tuh ramai-ramai lah. Disitulah persatuan dan kesatuan dulu lebih kuat. Jadi kalau dipikir-pikir sekarang, enggak tahu memang undang-undang pemerintah juga ada ngelarang. Jadi enggak ada lagi lah. Dan orang-orang tua itu dulu itu diharuskan. Nah sekarang orang-orang yang seperti itu udah enggak ada lagi gitu. Itu kan untuk mempersatukan silaturahmi gitu. Dengan kampung lain. Sebuah kampung kan datang. Pokoknya yang merasa ada kaitan dengan suku itu datang kaum kerabat datang. Disitulah pertemuan biasa di sungai, pinggir sungai itu sebelum nubak kan. Itu ada makanan ramai lah makan pinggir sungai. Berarti sebelum proses menubak itu belum ya makan. Berarti kan ada budaya sebelumnya ya, Pak. ada, Misalnya ada. Ya makan-makan itu salah satu budaya juga atau gimana tuh Pak? Itu memang di situ kan memang ada budayanya. Kemudian yang kedua lagi di situ ada yang menceritakan dongeng, ada yang mendongengkan Pak. Masalah nubaknya Pak. Ada yang dongengkan, yang lain tuh makan apa nama pasang tubak numbuknya tuh. Ada yang berapa orang yang tua-tua tuh dia cerita dongeng apa, saya pun tak ngerti lah bahasanya. Berarti pakai bahasa ini Pak? Ada lain bahasanya lain ya. Kalau nama bahasanya tuh bahasa Rirang. Bahasa Rirang. Berirang kata orang bilang. Bisa itu enggak Pak? Kalau saya enggak bisa. Enggak bisa ya Pak? Enggak bisa. Orang tua yang terakhir ini meninggal inilah yang tahu. Satu hari udah lama ada 8 bulan ya ada meninggal ya. Orang tua. Ya memang masih bisa. Iya bahasa itu. Masih bisa bahasa itu. Kalau mama si Yus tuh bisa tuh. Si Yus itu. Mamanya bisa Pak, bibi saya tuh. Bisa sih. Jadi memang itu bahasanya lain ya. Berirang itu bahasa Tatar Kebahan asli atau itu bahasa dongeng ya? Kalau mendongengkan pakai bahasa itulah dia enggak bisa pakai bahasa Kebahan. Kalau bahasa Kebahan kan seperti hampir sama dengan bahasa Indonesia seakan-akan. Tapi kalau bahasa Rirang itu dia memang ada tuntunan gitu. Jadi tuntunnya itu ada apa ya, dia enggak bisa nyimpang kiri kanan ya bahasanya itu. Terus itu bertahap-tahap gini dah dia menciptakan dengan bahasa dia. Nah, sebetulnya menarik sekali nih Pak kalau bicara soal budaya kan. Nah, kalau ini salah satu contoh lah kalau kita bisa dikatakan begitulah, karena yang bisa berirang ini kan sudah nggak ada lagi. Artinya kan ya bisa jadi budaya ini akan punah begitu Pak ya. Pasti itu. Pasti punah. Nah, gimana nih Pak sebagai punggawa di Desa Nagbego ini menyikapi hal-hal yang budaya kita ini tidak boleh loh sampai punah. Itu gimana Pak? Kalau saya ada niat sih, cuman barang itu kan kalau kita punya mau bikin kegiatan seperti itu kan orang tua yang dah tidak bekerja, tidak mampu bekerja, tidak apa. Kalau dia pakai bahasa itu biasa setengah hari dia ceritakan pakai bahasa itu kan. Kalau kita punya rekaman, kalau dia tidak kerja jelas kan tidak ada finansialnya kan. Nah ini yang jadi masalah. Sedangkan kami ini berbuat apa namanya ya karena Allah Ta'ala lah. Tidak pakai apa-apa. Saya lebih cenderung mungkin mudah-mudahan kalau kepala desa ini mau mengerti, akan saya sampaikan, mohon dengan dia. Masih ada di kampung-kampung lain sih masih ada.
yang tua-tua. Cuman saya harus ditanya dulu siapa yang bisa. Masih ada. Artinya ini kan perlu adanya semacam apa ya, mempertahankan budaya ini Iya. kan memang penting sekali ya Pak ya. Jadi kan misalnya nih kita nggak tahu lah misalnya beberapa tahun ke depan misalnya yang apa namanya, anak-anak yang sekarang masih SD mungkin SMP, mereka nggak tahu nih ada yang namanya budaya Trempo, Iya. ada yang budaya Nubak. Mungkin anak-anak yang sekarang nggak bisa Nubak kali Pak ya. Nggak tahu. Nah mungkin ada semacam apa ya, perlakuan khusus lah untuk memperkenalkan budaya-budaya di sini tuh Pak. Itu sih. Ya, kalau tergantung sebenarnya ini tergantung dari barang itu kan harus punya modal kan ya. Ada modal kan? Iya. Artinya modal setidak-tidak kita manggil seperti Betrampo. Betrampo itu kan tidak akan hilang. Anak-anak kecil pun dah, anak SD pun dah mulai diajar oleh orang tuanya. Anak SMP pun dah mulai diajar kan. Ikut gitu. Cuman bukan ikut dari 0 sampai 10 dah, paling paling 0 sampai 2 3 gitu dah. Nah, jadi asal dia dah kenal gitu. Kalau nubak ini ada nyangkutnya di situ, ada makan ramai-ramai tadi. Kemudian ada berirang, kemudian ada tubaknya ini untuk nubak sungainya itu. Nah, nubak sungainya ini sekarang kan dilarang, tidak boleh. Coba ada, padahal itu kan hanya setahun sekali, itu merupakan apa namanya, ada adat istiadat kan. Sekarang kan tidak boleh. Terakhir nih Pak, apa nih pesan sebagai penggawa untuk masyarakat desa Nangkebebu lah khususnya nih Pak, untuk bagaimana sih supaya ya kita menjunjung tinggi adat istiadat kita nih Pak. Saya ingin sampaikan kepada masyarakat saya di sini, khususnya kan, khususnya masyarakat, bukan masyarakat di sini, cuman masyarakat warga Kata Kabahan lah. Kalau bisa galikan potensi adat dan budaya kita yang asli, pertahankan, jangan sampai tergoda oleh globalisasi ini. Itu saya maunya. Dan masalah adat yang sudah kira-kira tidak ada efeknya ke lain, kita gali ramai-ramai itu. Mudah-mudahan yang generasi muda ini bisa mengerti tentang itu dan cinta akan budaya itu. Hanya itu aja pesan saya. Begitulah sahabat Laman Inspirasi, obrolan kita bersama Bapak Muhammad Lidin Yatim selaku penggawa di Desa Nangkebebu. Luar biasa sekali semangat beliau untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada di sini. Oh ya, sekedar informasi, video ini merupakan salah satu dari 120 episode Laman Inspirasi bekerja sama dengan Forum Pembangunan Berkelanjutan, kemudian Suara Institute dan WWF Indonesia. Oke, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi lah Pak kalau misalnya ya, ada waktu yang pas mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak atas waktu kesempatannya. Oke, sahabat Laman Inspirasi, tunggu di video selanjutnya. Sampai jumpa.